Halo, kembali lagi bersama saya Gary. Setelah episode yang lalu, kita sudah sampai di zaman Renaissance dan Barok. Jadi dari tahun 1500 sampai tahun 1750, bagaimana perkembangan organ dan sejarahnya tentang reformasi gereja juga ternyata mempengaruhi perkembangan organ pada saat itu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, masuk ke bagian sejarah berikutnya, yaitu di zaman klasik tepatnya tahun 1750 sampai tahun 1800. Jadi di sekitar 50 tahun ini memang tidak banyak cerita, tidak banyak perkembangan yang terjadi pada organ, tapi tetap menarik untuk disimak atau dibahas. Mungkin banyak yang nggak tahu karena di zaman klasik seperti yang kita tahu, atau mungkin teman-teman pernah mendengar, lagu-lagu dan perkembangan organ sempat terhenti atau tidak terlalu berkembang di zaman itu, di zaman klasik ya. Sekitar selama 50 tahun itu kurang. Walaupun tentunya pembangunan organ baru selalu ada, lagu-lagu baru ada, tapi bisa dibilang tren organ memudar atau sempat hilang dalam 50 tahun itu. Untuk itu mari kita simak apa aja sih sebenarnya penyebabnya, kenapa, dan negara mana saja yang paling terdampak atau yang berhubungan atau yang berperan penting di masa ini. Lalu seperti biasa di akhir video saya akan bermain secara sederhana, semoga berkenan. Iya, sama seperti cerita di episode sebelumnya, di zaman Renaissance terjadi permasalahan yang berdampak dengan organ, yaitu reformasi gereja. Itu berdampak mirip seperti itu. Di zaman klasik ini juga terjadi banyak pengaruh politik dan ekonomi yang akhirnya mempengaruhi atau berdampak terhadap organ. Akhirnya organ stop sementara. Salah satunya yang sangat paling berdampak itu Perancis. Perancis dulunya termasuk negara yang sangat maju juga dan dalam perkembangan pembangunan organ dan musik organ juga sangat berpengaruh gitu. Tapi karena kalau kita melihat sejarah, karena terjadi revolusi Perancis, kalau bagi teman-teman yang pernah mendengar, di tahun 1789 itu sangat berdampak. Kenapa sangat berdampak? Karena waktu itu barang-barang dan hal-hal yang menyangkut kekristenan itu dilarang sementara, beneran di stop. Jadi otomatis sudah jelas organ juga sebenarnya termasuk lambang kekristenan atau Katolik, Protestan dan lain-lainnya. Bukan berarti organ ini agamanya itu, tapi karena digunakan di gereja. Jadi karena itu terpaksa di stop. Selain itu, kalau kita tahu revolusi Perancis, tentunya setelah itu peristiwa berikutnya yang berhubungan yaitu Perang Napoleon. Nah, Perang Napoleon ini juga sangat berdampak. Kenapa? Itu ekonomi Perancis waktu itu bisa dibilang hancur lebur, sangat runtuh, dan tentunya untuk membangun organ dan lain-lain sementara stop. Di Perancis stop waktu itu. Padahal perkembangan di zaman baroknya dan lain-lainnya, dari Renaissance juga organnya lumayan maju, tapi zaman klasik stop. Nah, karena kita masih membahas Napoleon, ini gejala politik dari perang Napoleon ini juga akhirnya menghambat juga perkembangan organ sendiri di Spanyol. Karena ada perang Napoleon ini, bahkan nggak cuma di zaman klasik, tapi lebih panjang lagi. Organ terhenti selama 1 abad, pembangunannya dan perkembangannya terhenti. Dan ini sangat berdampak ya, karena seperti sejarah-sejarah awal itu bisa dibilang negara-negara yang berpengaruh dalam perorganan yaitu Italia, Spanyol, Belanda, Jerman, dan Perancis. Tapi bisa dilihat Perancis dan Spanyol stop. Semua dua-duanya karena politik, ekonomi, dan segala macamnya, bukan karena permusikannya.
tapi akhirnya permusikannya terkena dampak dari adanya perang dan segala gejolak yang ada. Lalu kalau mau tebak-tebakan, kira-kira negara apa lagi yang terpengaruh, yang terdampak juga dengan hal yang serupa di zaman ini? Yaitu Polandia. Polandia juga terkena dampak karena permasalahan politik dan ekonomi di negaranya. Jadi di abad 18 ini organ lagi-lagi stop dan berhenti pembangunan dan segala macamnya di negara tersebut. Berbanding dengan negara Eropa lainnya seperti Jerman masih tetap berkembang. Italia pun iya. Walaupun Italia penggunaan dan cara repertoar musiknya agak berbeda. Italia lebih mengacu kepada di zaman itu ya, lebih mengacu pada musik militer dan opera. Agak berbeda jadi dengan negara lain. Tapi lihat, selain Spanyol, Perancis, Polandia juga terdampak. Jadi entah apa yang terjadi di abad ini, segala gejolak politik, ekonomi, semuanya sangat berpengaruh terhadap stopnya organ sementara waktu, walaupun sangat disayangkan ya. Lalu dari sisi musiknya, kenapa organ bisa dibilang mulai nggak laku atau ditinggalkan? Di masa klasik ini, tahun 1750 sampai 1800, kalau kita tahu kenapa disebut zaman klasik atau dari mana asalnya, tentu kita akan mengingat sejarah, yaitu Austria atau Wina klasik yang sangat berpengaruh di era ini, yaitu dengan maraknya atau banyak digunakannya orkestra, simfoni-simfoni ya, dan lain-lainnya. Itu juga tentunya berdampak pada organ, karena organ yang tadinya bisa dibilang alat musik yang sangat dielulukan, dijunjung tinggi, akhirnya mulai pudar karena orkestra. Walaupun di zaman sebelumnya sudah jelas orkestra sudah ada, tapi di zaman klasik ini mulai adanya orkestra dalam jumlah besar, dirancang seperti apa ya seperti simfoni itu di zaman itu akhirnya mulai lebih digemari dan diminati dibanding dengan organ. Jadi kalau kita tahu, tentunya 3 komponis yang sangat berpengaruh di zaman itu, salah satu, bukannya mereka berdosa ya, tapi andil mereka juga membuat organ sempat terlupakan, yaitu Joseph Haydn, Mozart, dan Beethoven. Ya, walaupun Beethoven itu Jerman, tapi beliau juga berhubungan dengan Wina klasik. Jadi tiga orang ini bisa dibilang karya-karya mereka dan fokus mereka yang waktu itu sudah tidak lagi ke organ, walaupun mereka juga ada beberapa membuat karya atau yang menggunakan organ juga, tapi tetap fokusnya tidak lagi ke organ, tapi lebih ke orkestra. Akhirnya organ sempat trennya menurun dan sayangnya mulai dilupakan dan tidak berkembang, hampir punah, hampir. Tapi di episode berikutnya kita akan membahas kenapa akhirnya organ tidak jadi punah. Ini akan menarik nanti. Baik, untuk sejarah organ di zaman klasik kita tutup sampai di sini. Segala gejala politik, ekonomi, dan juga pengaruh dari orkestra Wina yang alirannya sangat mempengaruhi perkembangan organ pada saat itu, sehingga organ saat itu kurang berkembang dan kurang lebih menunjukkan perubahan dibanding zaman-zaman sebelumnya. Jadi seperti sementara stuck di tempat. Untuk itu di bagian sejarah berikutnya kita akan mengulas bagaimana akhirnya masa stucknya organ bisa lepas dan organ kembali maju sampai hingga saat ini. Sekarang saya akan memainkan lagu Panggilan Tuhan
dari puji syukur nomor 682. Hanya seperti biasa sederhana, satu bait, dan saya akan menggunakan organ Perancis yang indah ini. Semoga berkenan. Selamat menikmati. Terima kasih, sampai di episode-episode berikutnya.